Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Jemaah Majelis Taklim Al-Muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat bertemu dan berkumpul lagi dalam rangka silaturahmi wa tawassaw bil haq wa tawassaw bisawab. Para pemirsa dimanapun saja berada, Majelis Taklim Al-Muttaqin ini berdirinya sudah hampir puluhan tahun. Berdirinya Majelis Taklim ini dengan ide-ide dari Kepala Kantor Urusan Agama, terutama Kecamatan Ropit, yang telah berganti-ganti sampai beberapa periode. Terakhir sekarang yaitu sampai 2018 ya. Kebenaran saya diamanahkan jadi Kepala Kantor ya KUA Kecamatan Ropit ini, dan kemudian terakhir ini adalah sebagai kepala kantornya yaitu Joni Hardu. Waktu terus berlalu, waktu terus berjalan, silih berganti, dan hebatnya para pemirsa dimanapun saja berada, para jemaah Majelis Taklim ini dan orangnya sudah berganti-ganti juga. Karena sudah puluhan tahun, karena yang ikut dari Majelis Taklim ini adalah orang-orang yang rata-rata umurnya 50 tahun ke atas. Kebenaran mereka umurnya tidak sampai 200-300 tahun, jadi artinya banyak yang sudah berganti dan berlalu. Sekarang mungkin walaupun orang baru, tapi termasuk orang yang umurnya sudah 60 tahunan. Bulan ini bulan Rabiul Awal, di mana-mana orang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Di mana-mana orang mengenang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ketika Rasulullah ditanya, yaitu hari Senin, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Karena aku mengenang kelahiranku. Jadi boleh tak mengenang kelahiran? Bolehlah. Ketika kita mengenang kelahiran, berarti akan mengingat kematian. Yang payahnya kita tidak sadar-sadar, tidak terasa. Tetapi ketika orang mengenang kelahirannya, ya, berarti bukan dia panjang umur, tapi mulai umurnya berkurang. Kalau selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat ulang tahun. Terakhir, panjang umurnya. Panjang umurnya. Itu. Boleh tak nanti kamu bertanya, ibu-ibu, boleh tak kamu bertanya nanti, boleh tak Pak Ustadz, kami ini punya doa panjang umur? Boleh. Karena walaupun kematian kita sampai ajal kita itu dibatasi, lah sudah dicatat di Lauhul Mahfuz, namun tentu tetap kita ini artinya tetap berdoa kepada Allah. Karena sampai sekarang satu persatu ibu-ibu ini tidak tahu kapan hari dan detik kematian. Tahu dah, Bi? Enggak. Nah, aku jenguk yang hadir ini caknya paling muda ini caknya. Ada ibu paling agak lebih muda ya. Ibu Lurah. Ibu Lurah ya? Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah. Jarang-jarang kalau ada Ibu Lurah, Ibu Caman. Oh, itu ya. Alhamdulillah. Jadi kalau Ibu Lurah ini lah sudah sering hadir, kaget dia tuh ngomong sama Pak Lurah. Pak Yupa, perhatikan ini Majelis Taklim Al-Muttaqin tuh apa nak dinjuk baju seragam, nah itu kan. Amin amin amin.
Jadi bahasan boleh tak berdoa panjang umur tadi? Boleh. Karena sampai detik ini pun kita tidak tahu kapan artinya kita akan dipanggil oleh Allah. Kematian pasti datang, tapi kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Cacam. Makanya yang kita lihat hari-hari kita itu, dan aku banyak bertemu dengan orang-orang yang panjang umur, rata-rata dia punya amalan doanya panjang umur. Bukan berarti orang pendek umur tu lain pula ceritanya, tetapi kalau kita banyak berdoa panjang umur, badan sehat, dan insya Allah mudah-mudahan dipanjangkan Allah umur. Walaupun dipendekkan, tetap umurnya jadi barokah, dikenang orang lain. Ada orang ngomong, "Hai, untung nian saya untuk mati." Dia mati diuntungkan. Untung nian tak apa-apa. Untung nian dia mati. Mau dia masih hidup, kita ni dibuatnya susah. Artinya kelihatan umurnya tidak berkah. Ketika umur itu berkah, maka ketika kematian itu datang dan sahabat kita pergi, orang menjadi rindu dan kasih sayang terhadap kita, karena banyak manfaat yang diberikan kepada manusia-manusia lain. Maka salah satu orang yang panjang umur, yang banyak rezeki, yang tinggi derajat, orang ketika diundang dalam suatu kegiatan acara, nyungkala datang. Itu ada Rasul itu. Memang tinggi derajat itu menuang datang terus ke undangan. Paling tidak umpama Cak Ibu Lurah sering datang, dikenal wong, oh ini Ibu Lurah. Nah itu kan, oh ini orang ini. Nah artinya keterkenangan orang inilah yang membuat dia jadi tinggi derajat dan barokah dan panjang umur, dan Allah banyakkan rezeki. Amin ya robbal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Yang dalam ini yang sudah naik haji, Ibu. Yang sudah naik haji siapa? Ini. Ibu ini sudah, selama Ibu ini sudah. Kawan Sudem. Berapa ikut Sudem? Ya itu 6 berangkat. Yang umroh termasuk Ibu Fatimah. Siapa lagi? Sudah umroh. Artinya yang sudah naik haji dan umroh. Datang ke Madinah. Datang tak ke Madinah kamu naik haji dan umroh tu? Ya ngapa cak ragu jawabnya? Aku tanya, datang ke Masjid Nabawi, datang, sempat ke Raudo, sempat Raudo, bertemu tak dengan Nabi? Makam kuburan, ziarah kuburan. Tak bertemu dengan Nabi? Tak bertemu. Nabi lah mati 1500 tahun yang silam. Di dalam Al-Quran, di situ diceritakan, bekerjalah kamu, berbuat baiklah kamu, Allah dan Rasul melihat dan orang-orang melihat pekerjaan yang kamu lakukan. Allah nyengok tak? Waktu kamu di Raudah, Allah nyengok tak? Waktu kamu di Nabawi, Allah nyengok tak kamu di situ? Nyengok lah Allah, aku tanya. Allah nyengok tak? Rasul nyengok tak Nabi Muhammad? Tadi aku ngomong tadi, yang ayat Quran tadi, bekerjalah dan berbuatlah kamu, Allah dan Rasul melihat pekerjaanmu dan orang-orang beriman. Waktu kamu di Raudah, Allah jengok, Nabi jengok. Jengok Sekarang ku ulangi lagi, bertemu tak dengan Nabi? Tadi kamu lah ngomong Nabi nyengok. Bertemu tapi tak Inilah yang salah. Makanya ketika kita datang ke Mekah Al-Mukarramah, ketika kita datang ke Madinah, ke Nabawi, ke Raudah, jangan katakan aku nak jengok kuburan Nabi, tapi aku nak melihat Rasulullah. Maka kita ngomong assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah.
Ketika kita datang ke Raudah, tentunya Nabi nyengok kita, berarti kita bertemu juga dengan, paham? Cuma kita tak keliru. Iya. Itu yang dimaksud itu. Jadi bertemu. Makanya barang siapa berselawat kepada Rasulullah 1 kali, maka Allah akan berikan ganjaran Allah berselawat kepadanya 10 kali. Kalau dia berselawat 10 kali, Allah akan berbuat baik dan berselawat kepadanya 100. Kalau dia berselawat 100 kali, Allah akan menuatkan kebaikan dan berselawat kepadanya 1000. Kalau 1000 kali, 1.000.000 kali. Allahu Akbar. Tadi kan tibil kulub, selawat sifat. Malah selawat itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil sipaiha Nuril abasari wa ala alihi wa sahbihi. Yang kelemaknya dah. Terasa. Sesuai kalau itu bisa mengobati penyakit. Jadi Cak Bibi kan sakit tulang, sakit ini. Aku ni sehat kok karena aku apa tadi tu? Terapi. Karena aku bukan karena hati-hati. Harus dibawa nama Allah itu. Bahkan pel juga Karena Allah. Ibu-ibu ya. Dulu Nabi Musa itu termasuk Nabi yang orangnya selalu apapun yang terjadi dengan dirinya, dia ngadu dengan Allah. Teko dia sakit gigi baik, dia ngadu dengan Allah. Ketika dia sakit gigi, dia ngomong dengan Allah, ya Allah sakitnya gigi aku ya Allah. Tolong aku ya Allah. Akhirnya Allah memerintahkan Jibril nyampaikan ke dengan Nabi Musa, ya Musa, kau ambil sebatang pohon dari tangkainya yang bergetah, kau teteskan di dalam gigi yang sedang berlubang. Begitu ditetes, Allahu Akbar, sembuh. Ketika kemudian Nabi Musa sakit gigi lagi. Ketika Nabi Musa sakit gigi lagi, apa yang dia lakukan? Dia langsung pergi ke sebuah pohon, ngambil tangkainya, langsung dipotong, dipatahi, diteteslah getah tadi ke dalam lubang giginya. Sembuh apa tidak? Ternyata tidak sembuh. Akhirnya dia ngadu lagi dengan Allah, ya Allah, ngapa aku tidak sembuh sakit gigi aku? Akulah sudah ngambil kayu yang kau tunjuk kemarin. Akhirnya turun lagi, yaitu perkataan dan firman Allah. Apa kata Allah? Dulu kemarin itu kau ngadu dengan aku, sekarang kaulah macam-macam, kaulah tahu buatnya, kau tak lagi ngadu dengan tidak izin Allah. Tak lagi izin Allah. Tidak baik. Kita masih dikuatkan badan, disehatkan badan, pergi ke majlis taklim. Kalau seluruh orang ini sadar dengan ini, apalagi yang aku ceritakan dulu, ya, ketika malaikat Jibril ngatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, air yang hujan dari langit aku bisa menghitung berapa banyak tetesannya, tetapi orang yang datang ke majlis taklim aku tidak bisa menghitung berapa banyak, yaitu amal dan faedahnya dia datang ke majlis taklim. Tapi manusia banyak tak ya? Yakin. Keyakinan ini luar biasa. Kalau kita sebagai manusia yang awam ini tentu yakinnya tidak banyak nian, karena iman kita kadang-kadang tu turun dan naik dan sampai mengecil. Tetapi kadang-kadang tu setingkat Rasul baik,
kelas Nabi Ibrahim baik itu lah pernah dia, ya Allah, tolong tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang telah mati. Tolong berikan keyakinan kepadaku. Tolong buktikan. Turun malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim, nak meningkatkan keyakinanmu kepada Allah atas yang kau ceritakan tadi, ambil 3 ekor burung, engkau cencang, engkau potong, engkau aduk-aduk, engkau taruh di bukit sini dan bukit sini dan bukit sini, 3 bukit. Kemudian engkau dari jauh di lapangan kau panggilkan burung itu, datang burung itu terbang kepada Nabi Allah Ibrahim. Baru ya yakin. Nah kita manusia ini di mana pernah ada kamu nih ngadap tentang keyakinan itu? Ibu pernah bu? Terbukti keyakinan itu datang. Ada tak kisah? Kisah yang seolah-olah tidak mungkin terjadi. Pernah dijalani dalam hidup? Iya. Perlu diceritakan apa tidak usah? Banyak. Panjang situ dah apa? Mayat. Pernah tak terbukti bahwa Allah ini maha penolong, maha bijaksana, maha adil, yang tidak masuk akal ternyata masuk akal dan tertolong? Pernah hadapi? Dari segi apa, Mbak? Dari segi kita kan misalnya aku di nak situ, Ya. apa terjadi? Kata tidak ngado terjadi. Tapi mana-mana tadi Tuhan memberikan doa. Itu maksud aku. Coba giliran itu ibu. Bu, pernah tak bertemu keadaan yang memang tidak mungkin terjadi? Pernah? Sama. Yang penting pegangan keyakinan. Keyakinan luar biasa. Ibu Lurah, pernah Bu Lurah? Sering. Itu sering. Ya. Mungkin tidak nyangko, udah nyangko wong rumahku jadi lurah, dah tahu ke depan tuh jadi sekcam, di depan lagi cup jadi camat. Amin. Itu yang tidak mungkin kadang. Yuk Fatimah yuk. Kadang-kadang rezeki itu tidak terduga. Tidak terduga. Yo. Tahu-tahu dari mana tuh mungkin keyakinan berkat doa, berkat keyakinan dengan Allah, aku akan tunjukkan. Maka yuk kita ini kalau kita berdoa kepada Allah jangan minta rezeki baik yuk, minta banyakkan, minta buka pintu usaha. Karena kalau kita minta rezeki pagi ini kita makan, saya ini nah awak dapat makan pisang ini, tapi buka pintu usaha. Dan minta rezeki ini jangan galak mudah merajuk. Paham tak? Contoh, ya Allah ya Tuhanku, aku mohon ya Allah dalam waktu dekat ini berikan aku duit 10 juta. Karena guna aku ini. Pasnya ya Allah 10 juta tu lebih dikit lah. Cak 500.000 kalau lebih untuk nak lain. Seminggu dah datang 10 juta. Iya, seminggu dah datang. 2 minggu dah datang, 3 minggu dah datang, 4 minggu dah datang, sebulan dah datang. Menjelang 2 bulan, tahu tak doanya berubah. Ya Allah, mendak baca 10 juta, ya Allah 1 juta jadilah. itu mendak di dalam, datangnya. Iya, tapi kan macam ini. Tadi kan lah berdoa. Di hari yang berikutnya Allah nak mawak, nak ngenjuk rezeki 10 juta, ternyata lah berubah doanya. Dan itu sering terjadi, dan orang akan mengatakan bahwa ya Allah, kalau memang tidak baca 10 juta, 1 juta jadilah ya Allah. Akhirnya uji malaikat, mana ini berubah doanya. Seharusnya kalau kita yakin kebesaran Allah, ya Allah, ngapo ya Allah kau lu ngenyuk 10, apa kau nak ngenyuk 20? Paham? Paham tak? Yuk. Jadi doanya tu, ngapo ya Allah 10 ni belum nyampai-nyampai. Apa engkau nak ngenyuk aku 20 ya Allah? Iyo. Nah itu, paham ya? Dalam kajian ini harus berarti keyakinan kita kepada Allah itu jangan melampaui hal yang tidak diinginkan. Dan itu sering kita lakukan. Itu yang di ujung. Yuk, pernah menghadapi kejadian yang tidak diduga-duga. Ternyata sembuh. Allah.
Berdoa terus sembuh. Cayu Petima dulu kan umroh 2019, siapa nyangko? Dia mulung dia di situ. Ya Allah. Saya lain. Nah itu kan tak nyangko. Itu yang ayo, yuk sudah bertemu. Kejadian yang tidak terduga sudah pernah. Ibu, halo ibu. Sama baik. Kadang hal yang tidak dimungkinkan jadimu kawan mau apalah yang ceritanya kira. Ya. Allah Akbar. Disod. Berdoa sama baik. Jadi beliau ini artinya seharusnya berangkatnya bukan cadangan tapi termasuk dalam cadangan. Mudah-mudahan cadangan ini memang kenyataannya ya dia mungkin ikut berangkat. Insyaallah tahun depan berangkat bersama kami ya. Amin ya robbal amin. Bu, kawan Bu, pernah tak menghadapi hal-hal yang tak diinginkan, tak tahu-tahunya Allah memberikan lebih dari segalanya. Awak sakit. Sakit. Jadi tiap kali saya mau akak Allahu Akbar. akak ya Allah aku tak sehat kalau dia ambil kau Iya. kalau sehat jangan nak jaga ibadat. Iya. Hasil gini ni Baca ya. datang ngaji ni baca. Yo, makanya lagi ngambil uduk tu ya, sambil sok ngusuk sok kaki di antara mata kaki kau. Kalau awak ya Allah sembuhkanlah sakit-sakit kaki kadang-kadang sakit. Ya, aku ni nak ibadat. Nah itu sebenarnya. Sama Bi, kawan. Awak tentu juga kapan bangun dari tidurnya. Ya. Minta galau badan. Ya Allah. Sehat ibadat. Ya sehat badan. Akhirnya datang ke majelis taklim ini kan? Alhamdulillah. Iya, kawan Bi. Awak alhamdulillah. Awak berangkat dari itu di mana kita sen aku susah. Iya. Tapi alhamdulillah dengan izin Tuhan ada belakangan ada jalan langkah. Amin. Ya. Syukur nian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu yang kami hormati, oke, ya. Lanjut ya. Lanjut. Jadi letak keyakinan kita kepada Allah ini, rasa syukur kita kepada Allah ini melampaui segala-galanya. Kalau kita bersyukur atas ujian dari Allah, Allah ini kan menunjuk ujian. Seandainya umat aku ini, hambaku ini kunjuk ujian dan mereka tetap memujiku dan bersyukur, maka itu akan kunjuk kabar baik kepadanya, kata Allah. Itu di dalam hadis kursi Allah mengatakan. Jadi seandainya karena ujian ini yang Allah berikan kepada kita ini, ada ujian lemah, ada ujian tak lemah. Ada orang diunjuk ujian dengan harta yang berlipat ganda, yang banyak, punya uang yang banyak, kecantikan yang luar biasa. Itu merupakan ujian apa tidak? Saya ulangi, ngapa tak kompak? Ketika orang diberikan kekayaan dan kemewahan, kecantikan, kegantengan dan segala macam dengan harta yang banyak, itu diunjuk ujian apa tidak namanya? Ujian. Yang kamu ngomong itu kesenangan, tak ada ujian. Ketika orang diberi kemiskinan dengan wajah yang tak belaga, yang susah hidupnya, itu ujian apa tidak? Kuat kamu tuh ngomong ujian itu. Kena pasti itu kan? Yang serba yang tak galak. Rupanya ketika kita diberikan kekurangan, Allah uji kita sabar tak kita kepada Allah. Ketika kita diberikan kesenangan, sabar tak ke mana harta kekayaan kita yang diberikan oleh Allah. Kalau kita dua-duanya tak pacak dengan ujian ini, sama. Kita pasti digiring oleh Allah di padang mahsyar ke arah kiri. Maka aku ni cerita tentang kiri kanan. Ada yang nanya, Pak, kanan tu apa surga? Yang kiri tu mana neraka? Yo, jaku. Saya nak cerita nian. Itu. Jadi barang siapa yang diuji oleh Allah dengan kesenangan dan kesusahan, ketika itu dia masih tetap bersyukur dan berterima kasih, dan tetap artinya mereka itu memuji Allah, ya.
berbaik sangka dengan Allah, maka kata Allah akan kunjuk kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya Allah. Tapi kita ni banyak kadang-kadang tu banyaklah mencautnya kadang-kadang. Tak sadar. Baru sakit pening bila ngomong, ya Allah sakit pening terus aku tiap hari. Coba orang lain pula pening kok. Ngapa aku terus? Lah ngantuk orang lain. Hanya orang lain. Yang parah lagi ya Allah, cobalah asuk pening kok. Pi tu naik rumah tetangga aku yang belah kanan tu. Wait, om sen. Nah, artinya itulah sudah merupakan ya tidak ini namanya tu kan. Lah nak ngerubah ini. Tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Banyak bu selawat-selawat sekarang ni lantunkan wong bermacam-macam dengan lantunannya. Ada selawat asikil, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli li zalimin bi zalimin, itu kan. Wa ahrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tak tahu lagu, baca dah selawat dah. Iyo. Tak tahu lagu Tapi hafal tak dengan nada tadi? Lagu tadi hafal? Syair tadi? Man bergerti-gerti apa? Mana ada yang tak ilu. Siapa yang hafal ini selawat asikil? Tak kenong. Siapa yang hafal? Tibil kulub tu beda juga tahu nada. Coba tibil kulub. Coba Allah, coba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil kulub. Tak tahu nada. Itu dulu. Jadi itu agak ini susah ngelongnya. Tapi kalau lah dinadakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril sori wa iha wa ala alihi sabi wasa. Moya hafal moya dia. Coba moya tu. Coba dengan yang Allah. Ayo Mion. Coba. Sayyidina Muhammadin tibil qulub wa afiyati abadani wa sifaiha wa nuril abdani wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahu Akbar. Siapa lagi? Coba. Siapa lagi yang ini? Nadanya tadi. Nadanya. Coba dengar dulu anaknya ini biar dia tampilnya dengan ini di sini. Awak taruh di sini, Be. Apa namanya? Biar. Ayo Awak ya? Angin dua. Angin dua ada mah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha
wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wala alihi sahbihi wasalim. Coba yang situ. Dah usah pakai ini, ngadap ke situ nah. Yuk, yuk Fatimah yuk. Coba. Ayo, Allah. Ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Akbar. Jadi terasa dak kita tu lemah rasanya. Iya. Tenang. Makanya segala selawat itu bisa untuk mengubati, bukan sekedar kebaikan, dan berselawat itu kebaikan yang Allah berikan kepada kita dan Allah berselawat kepada kita, tetapi khususnya yang selawat sifat tadi itu lebih nian kepada pendekatan untuk penyembuhan dari segala penyakit. Tapi kalau kita ya, sebab manusia ini letak keyakinannya bagaikan tipisnya, bagaikan rambut, Bu. Antara keyakinan, keimanannya dengan tak yakin itu dikitnya batasannya. Dan mudah tergoda oleh rayuan setan. Nah lah kalau lah kena rayuan yang bentuknya setan tadi, tak usah diomong. Nah makanya kita ini, makanya ada kalau cara biar tak tergoda tadi, macam sok nguap tu jangan menganggap baik. Yo, tutup mulut sambil maco auzubillahi minasyaitonir rajim. Ada tunjuk kalau ketemu yang iluk, masya Allah, alhamdulillah, barakallah. Ketemu yang tak iluk, nauzubillahi min dzalik. Jangan terbalik. Ketemu tak iluk, mengucap alhamdulillah, kan? Terbalik-balik ngomongnya tu. Kadang-kadang orang ni ngatakan, maka dah usah kan kita lah sudah di ujung, tapi kita bersyukur kita ini, karena kita ini sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak umat sebelum Nabi itu berdoa nak bertemu dengan Nabi, tapi dia keburu meninggal dunia. Cuman 2 orang Nabi saja yang sempat bertemu dengan Rasulullah. Bertemu cara nyata ketika Nabi Muhammad sedang duduk di Masjidil Haram, datanglah 2 orang pemuda yang sebaya hampir. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Siapa kamu je Nabi? Kami datang negeri jauh. Wajar kami tidak pernah jengok kau, kata Rasulullah. Kau siapa je Nabi? Aku Nabi Al-Khidir alaihissalam. Aku berdoa nian supaya aku panjang umur. Aku nak bertemu dengan kau ya Rasulullah. Kena dikabarkan di ujung dari dunia ini akan lahir kau ya Rasulullah. Maka aku nak jadi umat kau. Dipanjangkan oleh Allah umur dan bertemu dengan Rasulullah. Sikok lagi pernah dengar tak Nabi siapa yang datang lagi dengan Rasulullah? Belum pernah dengar? Yang keduanya Nabi Ilyas alaihissalam. Uji Nabi, kau siapa? Kenal ke diri lah kau. Aku Nabi Ilyas.
Aku nak panjang umur, berdoa dengan Allah supaya aku bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Aku nak jadi umatmu ya Rasulullah. Bertemu dengan Nabi. Sebenarnya aku waktu umur ratusan tahun lah datang malaikat menyebut nyawa. Nak nyabut nyawa aku, uji Nabi lihat jangan kau cabut dulu nyawa aku. Kena menakulah dicabut, aku tak pasak mengingat dan berzikir kepada Allah. Maka di situ aku nak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dipanjangkan umur ya Allah. Artinya kita ni kalau berdoa ya Allah, jangan cabut ke dulu, aku nak naik haji dulu. Naik haji. Ada orang berdoa jangan dulu cabut ya Allah, aku nak ngawin cucungku dulu. Tu kawin cucung pertama laju. Kenal batas doanya macam itu. Tapi menang berdoa minta lah mati gancang. Mati gancang. Kena ngapa? Terutama mak tu kadang-kadang lanang tu tak pula. Ibu-ibu ni, kamu ibu-ibu kamu ni mungkin tak lagi. 8 tahun sebelumnya. Apa gawe mulai banyak, yang menggaya cak ini banyak ni lebih baik mati baik. Ya. Iya. Apa anak nakal dikit, anak nakal dipanggil balik, dah galak balik, mulai ngomong. Kalau macam ini punya anak bakal nyusai. Lebih baik aku hidup dewean, lah hidup dewean. Atau sebaliknya, kadang anak disumpah pula. Kadang kita dewek nyumpah dengan diri kita dewek. Banyak. Laki jarang balik umpama kan, itu juga. Macam ini, lebih baik mati. Mati terus nak disebutnya. Apa mati itu putus segala urusan? Enggak. Pertanggungjawabannya lebih gila lagi ketika kita mati menghadap kematian itu. Nah, uang ni kalau mati nak siap tu, nak normal dulu apa yang nak dibawa. Mendekati bawaan nak mati mana? Ibarat kita ni merantau di negeri lain, ketika balik dari perantauan balik ke kampung halaman, kalau kita dah bawa oleh-oleh malu tak balik? Oh, jong merantau dah berhasil jong. Puluhan tahun, ratusan tahun merantau tapi tak bawa oleh. Kadang-kadang lama dah balik pas lebaran nak balik, kadang-kadang tu cak ini nelpon dari jauh mak. Mohon maaf mak, dah baca balik jalan macet. Ujung maknya, lebih baik kau dosa balik nak. Kenapa mak? Kau kalau balik banyak gawe kau di sini. Ya, artinya balik nyusai, maka ujung maknya lebih baik dah balik dah apa. Kena apa balik nyusai wong tua. Ibu-ibu teruslah belajar, teruslah berbuat, teruslah artinya menuntut ilmu. Kena menuntut ilmu ini dari buayan sampai ke pintu kubur. Ya pergi awi. Aku bersyukur nian. Ya tetap artinya kamu masih tetap eksis. Majelis taklim ni masih berdiri ya. Jadi artinya ya seharusnya memang lebih nak dibanyak lagi lebih. Kena kadang-kadang tu kan cedik berkumpul sama-sama. Tapi hari-harinya anggota ini banyak yuk. Lah berapa anggota ini sebenarnya ni? Lumayan ya. Ada cak 50 ikut lagi. Sampai lagi. Banyak yang sakit ya para pemirsa ya. Banyak yang jadi yang muda juga, yang masih muda-muda dapat nunggu tua. Bulura dipanggil bulura ya, dan pertemuan di tempat ini. Kita ni ada majelis taklim setiap hari Rebu, banyak menimba-nimba ilmu. Maka aku ngomong tadi, kita ni belajar menuntut ilmu ini berapa banyak ilmu yang disampaikan. Yang didapat ilmu yang disampaikan hari ini. Salah ada baik disampaikan. Tak tahu tertangkap apa tidak oleh kamu. Ya apa ketinggian aku nyampaikan ya. Nah, jadi ada seorang yang menuntut ilmu, 2 bercucung. Bukan 2 cucung, beranak. Anak bujangnya dengan wong tuanya nak belajar ilmu itu lewat perkampungan luar biasa, perjalanan lewat padang pasir, Bu. Sebulan sekali natangi guru tu. Sebulan sekali maksudnya datang. Tapi perjalanan sebulan sekali kok, apa berjalan sekali itu 3 hari, 2 hari umpama perjalanan itu lewat padang pasir nak menuntut ilmu. Hebatnya, saking hebatnya ilmu ini, Bu, ketika di tengah jalan anaknya ini pengen buang air gede, buang air besar. Ketika buang air besar dikeliknya jauh, apa gawe anak aku tu cak ngali-ngali tanah. Gali-gali tanah itu nak gawe. Dijengok dalam tu
ya anaknya melakukanlah buang air besar tadi. Sesudah dia buang air besar, baknya nanyo, nak, ngapa kau tadi aku jenguk gali-gali tanah? Oi, bak ujinya. Sebulan yang lalu waktu kita datang yang nuntut ilmu yang pertama tadi, uji guru, kalau ku buang air besar jangan sembarangan. Kau gali tanah, nah kemudian setelah buang air besar kau tutuplah itu. Dan ia ditimbus lagi dan beristinja. Guna nimbus itu ya benar untuk supaya mau dibiar baik lagi tijak oleh orang dan sebagainya. Lah uji bak ngapa aku dak nganeng waktu itu? Kena kalau bak lagi tidur. Akhirnya apa? Uji baknya. Mun macam itu nak kita dak usah dulu pergi ke situ. Kau pertengahan perjalanan. Jadi bak balik gitu. Lah dak ke situ dak. Kau aku dah dapat ilmu. Paham? Lah dapat ilmu tadi nah. Laju ngulang balik. Jadi satu ilmu yang didapatkan itu sampai bergonyo luar biasa. Jadi itu. Nah, macam ini tadi. Apa yang ilmu dapat? Salah satunya berselawat kepada Rasulullah. Barang siapa berselawat kepada Rasulullah satu kali, Allah berselawat kepadanya dan Allah balaskan kebaikan 10 kali jadi 100 dikali 1000 kali alangkah banyaknya. Cuma tidak yakin kadang-kadang gitu. Jadi orang-orang yang beriman itu dengan penuh keyakinannya luar biasa. Ketika dia menyatakan keyakinan itu, maka seluruhnya Allah akan berikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Terus berbuat. Maka jangan tinggal yang Rabbana Al-Baqarah, surah Al-Baqarah terakhir. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana pansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, jangan beri aku kesusahan membaca aku ni bisa membebankan segalanya. Yang dari ayat la yukallifullah nafsan illa usaha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Sudah itu baru berdoa, jangan hukum kami, ya, jangan beratkan kami dalam segala urusan, mudahkanlah segala urusan kami dan hindarilah kami dari orang-orang yang kafir. Nah itu. Ada pertanyaan enggak setelah ini? Ibu, ada pertanyaan enggak? Jawab apa pertanyaan? Itu kan waktu dulu itu kan banyak kan tinggal sholat ya. Oh, Allahu Akbar. Kadang melahirkan. Kadang banyaklah masalahnya. Jadi aku yang masalah itu sunat qobliyah ya, aku lebih baik kita mengejarkan misalnya habis sholat zuhur kita kodokan dulu zuhur atau kita mengerjakan apa namanya ba'diyah qobliyah. Jadi yang ba'da qobliyah itu tetap dikerjakan sempat-sempat ya. Kemudian kalau kita kepercayaan kita yakin terhadap kodo ini, kerjakan kodo ini. Tapi kerjakan yang awalnya dulu. Ya. Seperti kan kita salat zuhur, kerjakan dulu salat zuhur, baru kemudian kita kerjakan ya sesudah ba'diyah itu kita kerjakan yaitu zuhur pengganti yang selama ini kita terus kita lakukan. Itu namanya sistem kodo. Sudah ba'diyah atau habis? Dia ni ada yang ngatukan sesudah dan ada ngatur sebelum. Tapi bagusnya sesudah ba'diyah. Karena ba'diyah yang awal ini untuk solat zuhur yang inilah. Jadi kemudian kita ni ngerjakan ini. Nah, berusaha. Tetapi yang pemahaman ini ada juga para yang lain tidak setuju. Ya sudahlah, kita yang yakin, insyaallah. Kita ini kan keyakinan. Kalau kita yakin ini pasti diterima oleh Allah, ya perlakukan. Yang penting perbuatan itu baik. Jangan sekarang ini orang mengatakan, oh itu tidak pernah dikerjakan Rasulullah. Oh itu tidak pernah dikerjakan Rasulullah. Seolah-olah dia sering bertemu dengan Rasulullah. Nah itu makanya.
Nah, ketika kita melakukan itu, artinya perbuatan yang kita yang memang sudah keikhlasan kita terhadap itu, insya Allah mudah-mudahan. Maka sholat itu dak kate pertimbangan nian, sholat 5 waktu tu. Aku ni baru semalam berencana sama wong. Karena dia banyak ya masalah apa tu ngomong runsing. Tetapi kata dia, untuk apa nak beribadat ini kalau dalam keadaan dak khusyuk? Ujaku tingkat khusyuk tu mak mana? Bagaimana nak ibadat kepada Allah kalau kita ni lagi runsing? Justru runsing itulah nak dekat kepada Allah. Karena manusia ini diberikan terus kesibukan sampai tingkat kesibukannya itu melampaui batas yang tak benar melakukan sesuatu lagi. Urusan dunia lah sudah ada keruan, akhirnya akhirat. Jadi dia ngejar dunia ini terus, dikejarnya terus. Dunia juga dikejar tak nyampai-nyampai. Nah, dunia dikejar dan nyampai-nyampai. Jadi dia pengen yang hidup ini. Ya macam mana kita ni nak tenang? Kita ni kan kebutuhan kita bertambah. Cak kami bukan anak siko, kebutuhannya cak ini. Oh lah tak tenang. Ditambah anak 2 lagi, tambah lagi kebutuhan, tambah lagi anak gede, nak sekolah dan sebagainya. Nah sebenarnya yang ketenangan tak ketenangan tu urusan kita tu lah. Yang penting kita ni yang ibadat kepada Allah ini solat 5 waktu itu merupakan kewajiban. Setelah mengerjakan 5 waktu kewajiban tadi, baru ada solat tahajud, ada solat duha, ada solat tobat. Nah mungkin banyak-banyak mengerjakan solat tobat itu lebih bagus, karena manusia ini kena kebanyakan dosa tadi. Nah manusia, boleh sudah isya kapan baik? Yo. Nah kena apa kita ini? Tobat kita ini tobat bukan tobat nasuhat, tobat sambal. Ketika pedas, udah gak lagi makannya. Ketika lagi nak makan lagi. Ya. Itu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ibu di mana-mana wong melaksanakan memperingati Maulid Nabi di Linggau itu sampai 40 malam dari masjid ke masjid. Yaitu rombongan asatis Masda ya. Kumpulan para asatis itu keliling, namanya dauro Maulid, berselawat terus dan diisi ceramah. Aku dapat giliran baru 1 kali. Kemarin itu ceramah, gegap gempita menghadirinya luar biasa dengan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu dah Bu, ada namanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dia masih kecil. Dia ini kan wong termasuk wong yang belajar bebal. Akhirnya ujung maknya, kau jangan balik-balik nak. Sebelum kau jadi kiai, sebelum kau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sedih. Habib Ali Muhammad ini, Al-Habsyi bin Muhammad Al-Habsyi ini sedih. Nah disuruh bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya Nabi lah sudah meninggal. Akhirnya dia pergi belajar, pergi ke majelis, belajar selawat dan segala macam. Bertemulah seorang ulama, katanya kalau kau pengen bertemu dengan Nabi, banyak-banyak berselawat. Kebanyakan dia berselawat, akhirnya dimimpikan oleh Allah dengan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Balik anaknya tadi, Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Ngapa kau balik? Ini Bu yang uji Bu, jangan balik dulu kalau sebelum bertemu dengan Nabi. Kula bertemu. Di mana ujinya? Dalam mimpi. Pergi lagi. Aku pengen kau bertemu secara langsung. Diusir oleh umatnya. Pergi lagi, berdakwah lagi, berjuang lagi, kumpul di majlis lagi, dibanyai selawat. Akhirnya benar-benar didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertemu Bu. Baru dia balik, dikabarkan kepada orang tuanya dan diterima oleh orang tuanya lagi. Paham? Jadi paham tadi? Jadi ke Mekah, ke Madinah kemarin lah bertemu dengan Rasulullah. Bertemu
berapa? Kemana kita tidak terjenguk dengan ni? Awak kan lah ngomong tadi. Pertanyaan bertemu apa tidak? Tak bertemu. Nah, masih kan? Bi. Kawan bertemu tak? bertemu tidak secara jelas. Tapi karena kita tuh Ziarah. Dia tujuannya Dia nyengok bibi. Allah. Dia nyengok bibi. Jengokkan kita. Kita berarti bertemu kan? Kamu nyengok gitu. Bertemu berarti. Ya, tapi bertemu kan? Bertemu tapi kan? Ya Fatimah. Ya Fatimah kau waktu umrah datang ke Raudhah Rasulullah. Datang, bertemu bi dengan Nabi bi. Dia yuk. Dengan Rasulullah bertemu tak? Ketika di Raudhah itu. Bertemu kuburannya dengan Rasul. Ya. Masih belum nyampai yang ngomongan tadi. Belum berani ngomong bertemu tadi. Allahu Akbar. Kawan bi, kawan sudah umrah, sudah ke ini, ke Nabawi sudah, ke Raudhah sudah. Ada berapa kali di Raudhah? Terlalu berkali-kali bertemu dengan Nabi. Ya, kuburan bertemu. Nabi tak bertemu. Nabi nyengok bibi tak? Nyengok. Jangan ngeraso, langsung ngomong. Nabi nyengok. Bibi bertemu tak? Pasti menyengok. Bibi bertemu tak? Dengan Nabi? Bertemu. Itu maksud aku, katakan bertemu. Saya takut ni yang ngomong nak bertemu tadi. Dah. Iyo, yang penting bertemu. Sekarang umpama bibi datang ke rumah wong. Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam dari dalam rumah. Tapi tak dibukanya pintu, ada suaranya baik. Bertemu tak? Lah kok suaranya tu bertemu? Ya bertemu juga nama itu. Ada bertemu. Temu tak dengan orang tadi? Ada suaranya bertemu. Intinya artinya bertemu. Kau kan nak ketemu muka. Iya, nama kau banyak-banyak salawat. Dengan banyak-banyak berselawat, insya Allah bertemu dengan Rasul. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tadi harus jawab Ibu Tima ya. Nanti jawab ya. Kerjakan kodok itu. Karena kita tidak tahu, banyaklah tak pernah melakukan solat, banyak kekurangannya. Selagi masih hidup, kerjakan, sempat kerjakan. Oh, macam mana Allah balasnya? Kaget, aturan Allah itu kan bukan seperti yang aturan kita. Tentang saya wajib tuh kalau ada qobliyahnya mestinya qobliyah dulu. Ya usahakan. Tapi macam subuh sesudahnya dah kate. Sebelumnya ada. Maghrib asar sebelumnya baik sudah tidak. Maghrib sebelumnya dah kate, sesudahnya ada. Tapi Pak Ustaz ada orang ngerjakan sebelum maghrib, kita tak tahu solat apanya tu. Ya, kalau nya tetap mengatakan solat sebelum solat maghrib, dalilnya mana? Dalilnya kuat apa tidak? Itulah lebih kurang seperti itu. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bisalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bisalimin wa akhrijna min bainihi salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Belum ada yang hafal selawat itu ya? Itu namanya selawat asikil namanya. Jangan di YouTube tuh selawat asikil ya. Baik ibu-ibu yang kami hormati, mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini. Sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tetap majelis ini tetap jaya ya, tetap eksis. Dan kalau ini nak nyengok di video YouTube yaitu Muhammad Ali Rawas ya. Ibu lagi anak kirim yuk, kirim dengan video kita hari ini, kita kirim dengan Ibu Fatimah, nanti bisa di share kepada lain. Lagi Ibu Lura juga jengok. Nah itu mudah-mudahan. Masuk itu.
Masuk? Insyaallah mudah-mudahan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun ya. Sebelumnya kita istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khatoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khatoya. Jadi waktu istighfar biasa baik, kaki ada yang di ujungnya doa ya Robbitna, angkat tangan ya, ulang lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khatoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbulan wa habli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Min Allah min Rahman min Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafini mikafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi kal karim wa asimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana pansurna 'alal qaumil kafirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal jusami wa min sayyi'il asqam. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farid ala muslimin. Sekali lagi, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farid ala muslimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian ibu-ibu yang kami hormati, mungkin itu dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.